Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu guru semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Sandi Tias. Saya guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada topik 1, Merdeka Belajar. Pada topik kali ini terdapat 5 modul yang akan kita bahas. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, kita mulai modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai guru, apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin, dan tidak tergantung pada orang lain, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. 4. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan berikutnya yang kelima, bertutur kata lembut, memotivasi, menjadi role model bagi murid. Selanjutnya, seperti apa saja peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita hanya sebagai penuntun, motivator, fasilitator, bahkan menjadi role model bagi murid. Karena guru dapat menginspirasi dan membantu mereka dalam mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Mengutip pertanyaan Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam berusaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentu saya ingin menjadi guru hebat yang menghasilkan murid yang hebat. Namun guru yang luar biasa menghasilkan murid yang pantang menyerah, karena guru yang luar biasa tidak akan menyerah pada kondisi muridnya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulado, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Selanjutnya pada modul yang kedua, kita membahas yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini dibahas tentang bagaimana kita mendidik dan mengajar pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sementara mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya pada modul yang ketiga dibahas yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ketiga ini, saya mempelajari tentang 3 kodrat anak. Kodrat yang pertama yaitu kodrat keadaan, yaitu semua usaha dalam pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaan anak. Yang kedua, kodrat alam, yaitu lingkungan tempat anak tersebut berada. Dan yang ketiga, kodrat zaman. Ini berkaitan dengan zaman yang terus berubah. Guru harus membekali anak didiknya dengan berbagai keterampilan yang mendukung. Pada modul ini juga, saya mempelajari tentang asas trikon yang terbagi menjadi 3. Kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik.
Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Berikut modul yang keempat. Pada modul ini, saya mempelajari tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti ini terbagi menjadi dua kata. Budi yang artinya ranah batin yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pekerti yang artinya ranah lahir yang berwujud tenaga. Sehingga budi pekerti ini bisa disimpulkan bahwa hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Berikutnya adalah cara mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Cara yang pertama adalah melatih keberanian berpendapat. Cara yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Dan cara yang ketiga, memunculkan kehendak. Mendidik dan melatih tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya modul yang terakhir yaitu modul kelima. Kita akan membahas tentang pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tentu saja pendidikan sebagai tuntunan. Setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini menjadi tanggung jawab kita dan tugas kita bersama untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, baik itu soft skill dan juga hard skill. Tentu saja kita harus juga menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, serta menjadi motivator dan inspirator bagi murid, agar mereka bisa mudah mengembangkan potensi tadi untuk masa depan mereka yang jauh lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam aksi nyata saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.